Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putu Astiani, NIM 2013-30646, mata kuliah Geomorfologi Indonesia, program studi pendidikan geografi, dan saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Materi yang akan saya bawakan ialah mengenai geomorfologi Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Geomorfologi Bali dan Nusa Tenggara. 1. Letak geografis pada administrasi dan luas wilayah. Nah, secara geografis Provinsi Bali ini terletak pada 8 derajat 3 menit 40 detik sampai 8 derajat 50 menit 48 detik lintang selatan dan 114 derajat 25 menit 53 detik sampai 115 derajat 42 menit 40 detik bujur timur. Pulau Bali ini merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Relief dan topografinya, Pulau Bali ini di tengah-tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Provinsi Bali dikenal dengan sebutan Pulau Dewata yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Nah, selanjutnya adapun batas fisik Pulau Bali. Batas utara berbatasan dengan Laut Bali, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sementara barat berbatasan dengan Selat Bali atau Provinsi Jawa Timur. Nah, secara administrasi, Provinsi Bali ini terbagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Jembrane, Bandung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, dan Buleleng. Nah, adapun kotanya yaitu Denpasar yang juga merupakan ibu kota provinsi. Selain Pulau Bali, Provinsi Bali ini juga terdiri dari pulau-pulau kecil lainnya yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan di wilayah Kabupaten Klungkung. Pulau Serangan di wilayah Kota Denpasar dan Pulau Manjangan di Kabupaten Buleleng. Adapun luas total wilayah Provinsi Bali adalah 5.634,40 hektar dengan panjang pantai mencapai 529 km. Selanjutnya yaitu topografi. Provinsi Bali merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang memiliki sebagian besar wilayah relief. Nah, Pulau Bali ini merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Nah, di antara pegunungan itu terdapat gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Agung yang memiliki ketinggian 3.142 meter dan Gunung Batur yang memiliki ketinggian 1.717.000 meter. Nah, ada beberapa gunung yang tidak aktif lainnya mencapai ketinggian antara 1.000 sampai 2.000 meter. Rantai pegunungan yang membentang di bagian tengah Pulau Bali menyebabkan wilayah ini secara geografis terbagi menjadi 2 bagian yang berbeda, yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dari kaki perbukitan dan pegunungan. Nah, sementara Bali Selatan dengan dataran rendah yang sangat luas dan landai. Ditinjau dari kemiringan lerengnya, Pulau Bali ini sebagian besar terdiri atas lahan dengan kemiringan antara 0 sampai 2% sampai dengan 15 sampai 40%. Nah, selebihnya itu adalah lahan kemiringan di atas 40%. Ditinjau dari ketinggian tempat, Pulau Bali terdiri dari kelompok lahan. Yang pertama itu lahan dengan ketinggian 0 sampai 50 meter di atas permukaan laut, mempunyai permukaan yang cukup landai meliputi areal seluas 77.321,38 hektar. Selanjutnya yang kedua, lahan dengan ketinggian 50 sampai 100 meter di atas permukaan laut, mempunyai permukaan berombak sampai bergelombang dengan luas 60.620.000,34 hektar. Selanjutnya yang ketiga, lahan dengan ketinggian 100 sampai 500 meter mempunyai luas yaitu 211.923,85 hektar, didominasi oleh keadaan permukaan bergelombang sampai berbukit. Selanjutnya yang keempat,
Lahan dengan ketinggian 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut memiliki luas yaitu 145.184,61 hektar. Selanjutnya yang kelima, lahan dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut seluas 68.231,90 hektar. Selanjutnya yaitu morfologi. Morfologi wilayah Provinsi Bali terdiri dari dataran rendah, pantai, sungai, rawa, serta dataran sedimen yang berbentuk landai dengan kemiringan 0 sampai 5%. Nah, adapun ketinggiannya berkisar 0 sampai 25% meter di atas permukaan laut. Nah, kondisi morfologi ini mempunyai tingkat erosi permukaan yang kecil dan beberapa tempat merupakan daerah abrasi serta proses pengendapan aktif terutama di daerah Teluk Benoa, Raja, dan Gilimanuk. Selanjutnya itu daerah berkebukitan dengan relief halus hingga kasar dengan kemiringan landai hingga terjal yaitu 2-70% pada ketinggian 0 sampai 1.380.000 meter di atas permukaan laut, terutama pada tebing-tebing sungai yang memiliki kemiringan yang terjal yaitu kurang lebih 70%. Batunya terdiri dari batuan sedimen, pasir kotak, dan konglomerat, dan batuan vulkanik tua yang terdiri dari breksi, gunung api, lava, tufa yang bersifat keras dan kompak. Tingkat erosi permukaan kecil sampai besar. Nah, pada daerah berelief sedang, abrasi cukup kuat dengan beberapa tempat merupakan daerah berkemungkinan longsor, terutama pada batuan dasar konglomerat dan pada tebing-tebing yang terjal. Selanjutnya yaitu pegunungan berelief halus sampai kasar. Batunya terdiri dari endapan vulkanik dari Gunung Buyan sampai Beratan dan Gunung Batur berupa lahar yang bersifat agak kompak, dan batuan vulkanik ini dari Gunung Agung berupa tufa dan lahar yang bersifat agak lepas. Nah, daerah ini mempunyai kemiringan antara 0 sampai 70%. Beberapa tempat memiliki kemiringan terjal, terutama pada tebing sungai. Daerah ini terletak pada ketinggian antara 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Nah, tingkat erosi permukaan tergolong kecil sampai besar, sedangkan abrasi masih aktif untuk pegunungan berelief halus hingga sedang. Selanjutnya yaitu keadaan alam dan penduduk. Keadaan alam Pulau Bali memanjang dari barat ke timur yang dikelilingi oleh lautan pantai di Bali. Di Bali merupakan dataran rendah yang sempit kecuali bagian selatan. Pantai-pantai yang terkenal ialah Pantai Sanur, Pantai Kute, Pantai Bedugal, Pantai Benua. Nah, adapun pegunungan di Bali ini membentang dari barat ke timur, diantaranya Gunung Merbuk, Gunung Patos, Gunung Abang, Gunung Beratan, dan Gunung Agung, yaitu mencapai sekitar 70% penduduk di Bali di bagian selatan itu bekerja dengan bercocok tanam. Begitu juga sebaliknya di Bali bagian utara lahan pertaniannya itu sangat sempit sehingga penduduk di Bali bagian utara itu lebih banyak menanam tanaman perkebunan. Di antaranya itu seperti kopi, teh, tebu, dan kelapa. Selanjutnya yaitu Nusa Tenggara. Pulau-pulau di Nusa Tenggara terletak pada dua jalur, yaitu Giantiklinal yang merupakan perluasan Busur Banda di sebelah barat. Giantiklinal ini yang membujur dari timur sampai pulau-pulau Romang, Romang Weter, Kambing, Alor, Pantar, Lomblen, Solor, Flores, Rinca, Komodo, Sumbawa, Lombok, dan Bali. Sedangkan di bagian selatan dibentuk oleh pulau-pulau timur yaitu Roti, Sawu, Raijua, dan Dana.
Pegunungan Glentekinal ini bercabang di daerah Sau. Salah satu cabangnya membentuk sebuah ambang yang turun ke laut melewati Raijua dan Dana, berakhir ke arah pegunungan bawah laut di selatan Jawa. Cabang lain merupakan rantai penghubung dengan busur dalam yang melintasi daerah dekat Sunda.